Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Lafliani dengan NIM 12010823528 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Suskaryau akan menjelaskan diksi. Di dalam diksi ini ada beberapa sebab yang kita bahas. Yang pertama, pengertian diksi. Kedua, masalah dalam memilih diksi. Yang ketiga, syarat memilih diksi. Baiklah, kita masuk pada sebab pertama, yaitu pengertian diksi. Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan sesuai yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Maksud kata yang tepat di situ adalah bahwa kata-kata yang digunakan didengar oleh pendengar dan dibaca oleh pembaca tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Artinya, kata itu sampai maknanya kepada pendengar atau pembaca, sama dengan yang kita mau sebagai pembicara ataupun penulis. Sesuai. Maksud kata sesuai di situ adalah sesuai dengan situasi, kondisi. Artinya, dalam memilih kata suatu tutur, kita sebagai pembicara, orang yang menulis atau berbicara harus memahami situasi dan kondisi. Lalu, dalam memilih diksi. Masalah memilih diksi yang pertama yaitu kita harus paham arti dari kata yang akan digunakan. Yang kedua, kita paham akan nuansa makna. Mengapa kita harus paham nuansa makna? Karena biasanya tuh terdapat kata yang hampir sama maknanya yang dikenal dengan sinonim, yang beda maknanya tuh hanya tipis. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu acuan yang kita tuju. Misalnya, renovasi, reparasi, rehabilitasi, revisi. Keempat kata tersebut mempunyai makna perbaikan. Nah, di situ kita tidak mungkin menggunakan kata saya akan merenovasi wajah saya. Karena itu kita harus paham nuansa makna agar kita tahu acuan yang kita tuju itu apa. Jadi tidak mungkin wajah kita renovasi, kurang tepat bahasanya. Yang ketiga, memahami situasi dan kondisi. Kita harus paham kita berbicara dengan siapa, dengan orang yang berpendidikankah atau tidak, dengan orang yang berbeda tingkat dari segi ekonominya. Kita harus dapat membedakan cara berbicaranya. Yang keempat yaitu menguasai kosakata atau perbendaharaan kosakata. Kita ketika memilih diksi tidak mempunyai kosakata yang banyak, kita hanya memiliki 1 atau 2 kosakata, otomatis kurang bagus. Jadi kita harus syaratnya bagaimana untuk menguasai kosakata tersebut? Kita harus rajin membaca, banyak-banyak membaca agar menambah kosakata kita. Selanjutnya yaitu syarat memilih diksi. Dalam memilih diksi, kita harus paham akan makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan subjektivitas. Misalnya, kata amplop. Apabila kata amplop digunakan dalam konteks kalimat, ibu membeli amplop ke warung, itu betul-betul amplop sebuah alat atau sebagai pembungkus kertas. Akan tetapi apabila dibelikan contoh konteks kalimat, dia membelikan ibu itu amplop sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di situ kata amplop bermakna konotasi yang sifatnya konotatif.
Yang kedua yaitu kita dapat membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus, sehingga kita tidak salah dalam menempatkan kata itu baik dalam penuturan ataupun penulisan. Misalnya kalimat umumnya melihat, makna umumnya melihat, makna khususnya memandang, mengintip, melotot, menatap. Dan tidak mungkin apabila kalimat begini, contohnya, ibu itu selama di kelas mengintip saya, kan tidak sesuai. Maka dari itu kita harus dapat membedakan mana makna umum, mana makna khusus. Yang ketiga yaitu memahami kata bersinonim. Kata yang bersinonim, kata yang maknanya sama dengan kata lain tapi bentuknya berbeda. Misalnya, ada kata tamu, ada kata undangan. Nah, kedua kata itu bersinonim. Akan tetapi, kalau dipergunakan dalam konteks kalimat yang beda, pasti memiliki perbedaan yang sangat tipis. Artinya, sinonim itu tidak mutlak sama. Demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.